Sementara itu kabar baik datang bagi guru non-PNS di lingkungan Kementerian Agama. Pemerintah resmi menaikkan tunjangan profesi guru non-PNS dari 1,5 juta menjadi 2 juta rupiah per bulan. Pemerintah resmi menaikkan tunjangan guru non-PNS binaan Kementerian Agama dari 1,5 juta rupiah menjadi 2 juta rupiah. Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar saat acara doa bersama ASN Kemenak pada Jumat 5 September 2025. Di balik kemuliaan profesi itu, guru tetap manusia yang membutuhkan kesejahteraan yang layak. Ya, pemerintah melalui Kementerian Agama yang saya pimpin sekarang ini terus berkomitmen untuk memperjuangkan hal tersebut dengan berbagai langkah. Tahun ini ada kenaikan tunjangan profesi bagi 227.147 guru non-PNS sebesar Rp500.000 per bulan. Tunjangan yang semula hanya 1,5 juta rupiah per bulan menjadi 2 juta. Menurut Menak, keputusan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi para guru yang selama ini berjuang mencerdaskan generasi bangsa meski statusnya bukan aparatur sipil negara. Data Kemenak mencatat sedikitnya 227.147 guru non-PNS akan menerima kenaikan tunjangan ini. Tambahan 500.000 setiap bulan ini diharapkan bisa membantu meringankan beban kebutuhan hidup sekaligus meningkatkan semangat kerja para guru. Tim Liputan iNews melaporkan. Kondisi memprihatinkan dirasakan para siswa dan guru di Sekolah Dasar Negeri Tegal Benteng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat proses pembelajaran, mereka harus ekstra waspada karena kondisi bangunan yang terancam ambruk. Pak Dedi, gimana ini sekolahan saya di SDN Tegal Benteng, Desa Babakan Raden, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Coba lihat bangunannya tidak layak, khawatir anak-anak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bertaruh nyawa untuk menuntut ilmu, seperti itulah yang menggambarkan para guru dan siswa di Sekolah Dasar Negeri Benteng, Desa Babakan Raden, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski bangunan sekolah sudah permanen, tetapi sebagian atap sekolah bocor dan dinding bangunan sudah keropos dengan lantai beralaskan tanah dan debu. Para guru dan siswa harus ekstra waspada saat proses belajar mengajar berlangsung karena sewaktu-waktu bangunan sekolah dapat roboh. Terlebih jika angin kencang dan hujan melanda, para murid harus mencari tempat yang aman dari atap yang bocor. Sudah 13 tahun sejak tahun 2012, bangunan sekolah ini tak mendapatkan bantuan renovasi. Fisik ini sangat memprihatinkan, untuk sangat mengganggu sekali untuk pembelajaran, khususnya untuk kan sekarang seharusnya itu ramah anak, bahkan pada guru-guru pun tidak nyaman karena ini sama banyak debu, banyak batu-batu di bawahnya, terus tembok itunya lantainya tajam-tajam, itu takut membahayakan pada anak gitu. Bantuan untuk yang ini, bangunan yang unit ini belum ada. Para siswa berharap agar renovasi bisa segera dilakukan secepatnya. Ingin diperbaiki lagi, ini sekolahan sudah tidak bagus dan kalau udah diperbaiki belajarnya agar nyaman. Meski bangunan sekolah rawan roboh, namun minat pelajar para siswa tak pernah surut. Bagi mereka, bangunan sekolah yang rapuh tak membuat mereka takut untuk bersekolah. Dari Kabupaten Bogor, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Angin kencang merobohkan rumah seorang petani di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Saat kejadian, aliran listrik juga terputus. Angin kencang menyisakan duka bagi Amiruddin, seorang petani yang tinggal rumah panggung di lingkungan Bungang, Baado, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamun, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Rumah milik Amiruddin yang lama ia tinggali bersama keluarganya rata dengan tanah setelah dihantam terjangan angin yang sangat kencang. Amiruddin berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah dan pusat. Kalau yang Amiruddin kerugian kurang lebih 30 juta. Salah saya sebagai Kepala Lingkungan Bungang Baado siap menyampaikan kepada pemerintah setempat, khususnya Pak Dandim, Kapolres, Pak Bupati untuk membantu saya di wilayah Kelurahan Panaikang. Tak hanya merobohkan rumah, akibat angin kencang,
aliran listrik juga terputus di daerah tersebut. Tidak ada korban jiwa, kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaing Mamuk, Ainis melaporkan. Sementara itu di Asahan, Sumatera Utara, truk tangki pengangkut minyak kelapa sawit menabrak rumah dan 3 kendaraan. Kecelakaan terjadi akibat rem truk blong. Truk tangki yang melaju tak terkendali akhirnya terhenti usai menabrak pagar rumah warga di Jalan Lintas Sumatera Masehi, Air Batu, Asahan, Sumatera Utara. Akibat kecelakaan ini, truk mengalami ringsek berat pada bagian depan dan sopir mengalami luka. Sebelumnya, truk sempat melaju kencang dari arah turunan dan melebar ke kanan sehingga menabrak 3 kendaraan yang melaju dari arah berlawanan. Sementara menurut rekan pengemudi truk tangki, kecelakaan terjadi akibat truk mengalami remblong dan pengemudi tak dapat mengendalikan kendaraannya. Remnya blong, jadi tidak ada di kemari gitu. Pas di turunan ya Pak? Ya, turunan itulah dia mulai rem blong. Nggak ada korban ya Pak? Nggak ada. Bapak inilah luka-luka ya Pak? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini dan kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Remblong, bus listrik Transjakarta jurusan Pulau Gadung Galunggung menabrak 2 toko perabotan kantor di Jalan Minangkabau, Menteng Atas, Jakarta Selatan. 1 orang menderita patah tulang dalam kecelakaan tersebut. Video amatir warga merekam detik-detik usai kecelakaan bus Transjakarta yang menabrak 2 toko perabotan kantor di Jalan Minangkabau, Menteng Atas, Jakarta Selatan Sabtu siang. Dalam video, kondisi kepala bus menabrak bagian depan toko hingga mengalami rusak parah. Menurut salah satu korban, peristiwa bermula saat bus berbelok dari arah Manggarai menuju Jalan Minangkabau tiba-tiba menabrak 2 bangunan toko dan 1 sepeda motor. Diduga rem bus gagal berfungsi atau mengalami remblong. Kecelakaan ini membuat bangunan toko dan 1 sepeda motor rusak parah. 1 orang juga dikabarkan mengalami patah tulang dan sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Warga mengatakan sopir yang merupakan seorang wanita juga mengalami luka-luka. Sementara itu, akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Saharjo menuju Minangkabau sempat tersendat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. Di Medan, Sumatera Utara, seorang wartawan media online ditemukan tewas dengan luka di sekujur tubuh. Seorang jurnalis media online di kota Medan, Niko Saragih, tewas dengan sejumlah luka di wajah, tangan, dan kaki. Sebelum dinyatakan tewas, Niko sempat dilarikan ke rumah sakit Advent Medan oleh pemilik kos tempat korban tinggal. Pria yang tinggal di Jalan PWS Medan Petiasa ini ditemukan tak sadarkan diri di kamar mandi oleh teman wanitanya. Ibu korban menduga kematian anaknya diduga tak wajar karena ada sejumlah luka di tubuhnya. Tidak percaya kami itu, tidak percaya kami, pasti ada kekerasan itu. Sementara itu, polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban dan menelusuri indikasi kematian tak wajar dengan memeriksa sejumlah saksi. Untuk hal itu kami masih mendalami, kami masih melakukan penyelidikan. Saat ini jenazah Niko Saragih diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.